Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai dengan 10. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, hari ini malam Paskah. Melalui Paskah, kegelapan dihalau oleh terang. Kesedihan diubah menjadi sukacita. Kematian diubah menjadi kebangkitan. Kebangkitan artinya kehidupan. Tuhan Yesus bangkit dari kematian, artinya Tuhan Yesus mengalahkan kematian dan memberikan kehidupan bagi kita semua. Saudaraku terkasih, sejak kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan dikubur, semua terasa gelap. Orang-orang yang mengikuti Yesus awal dan mulanya kembali ke rumah masing-masing dengan penuh perasaan yang berkecambuk yang tidak karuan. Sebagian ada yang merasa kecewa. Kenapa? Karena harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Dan sebagian ada yang mengalami putus asa. Dan mungkin sebagian juga mengalami dalam keadaan marah. Apapun situasinya, pada waktu itu mereka pulang tidak dalam keadaan yang mengalami sukacita, tidak bahagia dalam hidup mereka. Dan inilah yang disebut dengan hari-hari sepi. Dan pengalaman ini juga mungkin pernah kita alami ketika kita mengalami keterpurukan dalam hidup kita, atau kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, dipanggil oleh Tuhan. Namun, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, di hari yang sepi dalam keheningan, bukanlah Allah tidak berbuat sesuatu, tapi justru disitulah Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati dan membangkitkannya. Justru inilah merupakan puncak dari kemenangan orang yang beriman, ya, yaitu bangkit bersama Yesus Kristus. Saudaraku terkasih, pengalaman iman dalam kegelapan, di mana saat mengalami keputusasaan dan tidak ada harapan, itu juga dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dia dikejar-kejar oleh pasukan Firaun dan dia mengalami jalan buntu. Kenapa? Karena di depannya sana, di hadapannya itu terbentang laut Teberau. Bangsa Israel tidak bisa menyeberang ke sana. Dia takut dikejar-kejar dan dibunuh oleh pasukan Firaun. Dalam keadaan demikian, Allah tidak akan pernah diam. Ya, Ia tetap mengasihi bangsa Israel. Dia ingin membawa bangsa Israel dari keputusasaan dan kegelapan dengan mengirim Nabi Musa membuat mukjizat dengan membelah laut Teberau, sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi laut Teberau menuju tanah terjanji. Demikian juga Allah sanggup membebaskan kita dari kegelapan, ya, dari belenggu dosa, ya, melalui apa? Melalui rahmat, sakramen baptis dan kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga kita mempunyai kehidupan yang baru. Mari yang menjadi refleksi dalam kehidupan kita saat ini. Apakah saat ini kita sedang dalam mengalami situasi dalam kegelapan? Baik itu terikat dengan kuasa dosa, atau dalam situasi di mana kita mengalami keputusasaan yang menyebabkan kita kehilangan harapan. Beranikah saat ini kita melangkah dengan iman sesuai dengan tuntunan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api dalam situasi kegelapan kita? Lalu usaha apa yang dapat kita lakukan? Dan yang kedua,
Apakah kita mau belajar melihat kehidupan kita di kaca kehidupan Yesus, di kaca misteri Paskah? Mari, saat ini kita masuk di dalam keheningan Paskah, dan biarlah Tuhan Yesus menjumpai kita masing-masing yang dalam keadaan putus asa dan dalam keadaan kegelapan, dan berkata, janganlah takut. Karena masalah terbesar dalam kehidupan kita, ingat, bukan COVID-19 atau resesi ekonomi atau kehilangan orang yang kita kasihi, atau mungkin sakit penyakit atau apapun juga saudaraku. Tetapi masalah terbesar dalam kehidupan kita adalah kehidupan yang terpisah dari Allah. Karena itu menyebabkan kematian kekal. Tuhan Yesus telah menyelesaikan masalah terbesar dalam kehidupan kita, yaitu dengan menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan hidup kita dari kematian kekal. Dan itulah anugerah yang terbesar yang kita terima. Mari, saat ini kita bangkit bersama Tuhan Yesus, dan kita menjalankan perintah Tuhan Yesus. Pergilah dan katakan kepada mereka, saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Tahukah kita, dengan hidup kita dalam iman, dimanapun juga kita berada, dan dalam peristiwa apapun dalam hidup kita sehari-hari, hadirah Allah yang penuh kasih dan kuasanya selalu bekerja dalam hidup kita dan membawa kita pada keselamatan. Tanpa kebangkitan, cinta tidak akan menjadi kekuatan otentik. Tanpa salib, kekuatan itu tidak akan menjadi cinta. Selamat Paskah. Jadikan Paskah tahun ini sesuatu yang berbeda, yang membawa kita hidup berkenan di hadapan Allah. Paskah artinya pasti aku selamat karena Allahku hidup. God bless Jesus. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.